Nah, kenapa Bank Syariah ada asuransi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Dari pembahasan murabahah masih ada yang perlu kita lihat subhat yang akan terjadi ketika asuransi tadi ya. Di asuransi ini jiwa sama kerugian. Kerugian itu bisa kebakaran, bisa kecelakaan. Ya, kerugian ini bisa kebakaran, bisa kecelakaan. Posisi ini dalam rangka untuk tujuannya adalah jaminan. Asuransi ini juga ada 3 hukumnya: gharar, maisir, riba. Ini semua dilarang dalam syariat Islam di akad murabahah ya. Nah, kenapa Bank Syariah ada asuransi? Karena ada fatwa nomor 21 tahun 2001. Ini fatwa tentang asuransi syariah. Ini yang dilakukan oleh Bank Syariah. Nah, bagi masyarakat awam yang dia tidak dapat di pengajian, di komunitas, di ini, kan ada fatwa, kan ada DPS, kan ada DSN. Ini pegangannya. Jadi bagi yang sudah belajar, sudah ini, jangan sibukkan dengan pemahaman orang yang berbeda dengan kita. Yang kita harus kejar adalah pemahaman yang kita sudah pelajari. Jadi kita nggak ganggu di situ. Nih nanti biarkan para ustadz, para kiai ini yang untuk mereka mendiskusikannya. Jadi kita nggak usah ributi yang di sini, ya. Kita sebagai praktisi, dan praktisi itu baik dia sebagai pegawai maupun sebagai masyarakat yang beli itu praktisi itu. Praktisi yang ngamalin produk ini, kan murabahah ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita udah belajar bahwa asuransi itu kata sudah ada fatwa, karena fatwa itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Ya, jadi dia tidak mengikat. Nah, kita yang sudah betul duduk di pengajian yakin bahwa asuransi ini ada gharar, ada maisir, ada riba. Ini ada di umat. Ini ada di tengah masyarakat. Ini juga harusnya disikapin oleh DSN, DPS ya, dan praktisi Bank Syariah. Karena orang yang sudah meyakini ini dan dia tidak mau, mereka sudah berkeyakinan rezeki dijamin Allah. Istri, anak, itu semua dijamin Allah. Apapun kondisi yang terjadi, ini takdir. Nah, kalau ada orang yang seperti ini harusnya kita syukur, bersenang hati loh. Ada nasabah yang seperti ini. Karena mereka ini pasti yakin takut dengan hutang. Kalau dia sudah punya pemahaman seperti ini, gak berani dia ada hutang. Itu yang harusnya dipahami. Makanya tadi di solusi, mereka ini karena jaminan, dia jelas sudah ada sertifikat, sudah ada surat pernyataan dari ahli warisnya. Kalau masih kurang, dia menambah jaminannya itu. Jadi sebenarnya untuk Bank Syariah aman loh untuk orang-orang seperti ini. Nah, kalau dia sudah tahu di mana gharar, dia nggak tahu kapan terjadi ghararnya, kapan terjadi klaim, tahu nggak? Nggak jelas. Bisa dapat, bisa enggak. Jadi maisir, jadi judi, iya kan? Sudah itu kita bayar premi berapa? Bisa bayar premi 2 juta, dapat 100 juta misalnya, atau dapat 10 juta, artinya di atas, tidak 2 juta. Bayar premi 2 juta. Ininya mungkin 50 juta atau 40 juta. 4 juta, 100 juta. Jadi dia bayar premi 2 juta tidak dapat 2 juta di atas. Jadi ini bertambah.
uang dengan uang, riba. Nah, mereka yang punya pemahaman seperti ini yang ada di masyarakat. Ada. Ini harusnya disikapin. Jadi kalau yang sudah di sini tidak usah kita sikapin. Jadi orang yang seperti ini ketika datang ke bank syariah, praktisi bank syariah jangan nolak. Ini kan masalahnya di posisi jaminan. Karena dia beli rumah. Kan di jaminan ini. Ini yang harusnya jadi pelajaran penting ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama dari sisi nasabahnya. Dia ngasih sertifikat jaminan. Dia ngasih surat pernyataan dari ahli warisnya. Bahwa bila terjadi musibah, semua akan tetap dilanjutkan. Ya, dilanjutkan atau dilunasi dengan menjual asetnya. Kalau masih kurang dia tambah jaminannya. Apalagi keraguan di bank syariahnya. Ini kalau dari sisi jaminan, dia memang ngotot jangan sampai di dalam syarat dia membeli rumah dengan cara mengangsur itu ada pasal asuransi. So, clear. Tapi bisa juga dari sisi penjual memberikan sebagian keuntungannya dia masuk tanpa memasuki pasal. Nanti dia kasih hadiah tanpa melibatkan nasabahnya. Seperti yang saat ini dilakukan oleh penjual tiket pesawat. Kita beli tiket pesawat, kita beli tiket kereta api, kita bayar BPKB, ya, STNK, bayar pajak itu kan semua dilarang dalam syariat. Tapi karena apa? Bukan tujuan kita membayarnya. Jadi kita pada waktu kita beli rumah itu sudah keuntungan sebagai yang diperoleh oleh bank syariah itu bisa dibayarkan ke asuransi tanpa melibatkan nasabahnya. Nah, ketika nasabah ada terjadi musibah, kasih hadiah dia. Keren kan? Nasabah nggak bayar, ketika dapat musibah bank syariah datang kucul. Nah, turut ikut empati. Sudah itu apa? Kesulitannya kita berikan. Apa nggak hebat? Apa nggak hebat tuh masyarakat? Ini yang kadang-kadang kalau praktis bank syariah nyikapinnya Masya Allah. Di masalah di awal tidak ada pasal asuransi di sana. Nggak ada sibuk bayaran asuransi di sana. Tapi ketika masyarakat itu ada musibah, nasabah ada musibah, bank syariah datang. Ikut empati. Ikut merasakan musibah yang terjadi nasabahnya. Sudah itu apa? Menghilangkan kewajibannya. Masya Allah. Nih, ya, kalau ini bisa terjadi, semua masyarakat Indonesia, ini dia akan cerita nih, satu orang nih yang punya keyakinan kepada Allah, punya tauhid, itu bisa dampaknya luar biasa daripada yang banyak ini. Karena dia mementingkan diri sendiri. Kalau ini enggak, dia punya Allah, doanya. Keyakinan itu yang harusnya ada di praktisi bank syariah. Orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah kuat, tauhidnya kuat. Jangan sampai ditolak nasabah yang seperti ini. Untuk bisa menjadi perhatian pengambil kebijakan dan praktisi bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba.